Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin Jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kitab Bulughul Maram ini dengan memanjatkan puji serta syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita sama-sama bisa menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu kewajiban untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan kita hadir di majlis ini, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menuju ke surganya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di satu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang dengan jalan tersebut dia mencari ilmu, menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya untuk jalan menuju ke surganya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masuk pada bab yang berkenaan dengan bacaan saat ketika kita i'tidal. Zikir apa saat kita beri'tidal? Hadis yang disampaikan dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, hadis yang nomor ke-236, disebutkan wa'an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Hadis riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu an, yang mudah-mudahan Allah meridainya. Qala, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku', maksudnya i'tidal. Jadi apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku', ya maksudnya i'tidal di sini, qala, maka beliau membaca Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ini hadis yang disebutkan dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Allahumma Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Rawahu Muslim. Biasanya kita sampai dengan wa min ama syi'ta min syai'in ba'du. Ternyata bacaan zikir saat ketika kita i'tidal itu panjang. Namun ada yang minimal disebutkan ini oleh para ulama. Allahumma, ya Allah, Rabbana, wahai Rabb kami. Satu riwayat ditambah dengan wawu, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Jadi bukan lakal hamdu saja, tapi apa? Allahumma Rabbana walakal hamdu. Riwayat ini menjelaskan Allahumma Rabbana lakal hamdu. Wahai Allah, Rabbana, wahai Rabb kami, lakal hamdu, untuk mulah pujian, mil as-samawati wa mil al-ardi. Ini bacaan i'tidal biar kita saat ini sudah mulai mengevaluasi bacaan salat kita. Wahai Allah, Rabb kami, lakal hamdu, untuk mulah pujian, mil as-samawati wa mil al-ardi. Pujian yang mil as-samawat, yang memenuhi langit, wa mil al-ardi, dan memenuhi bumi. Wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, dan memenuhi apa yang engkau kehendaki dari setiap apa saja setelah itu. Di sini boleh dibaca kata para ulama, Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Jadi boleh dua. Boleh mil'as samawati, boleh mil'us samawati. Kalau mil'us samawati maka dibaca wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau pakai mil'u. Tapi kalau pakai mil'a, Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi boleh dibaca fathah dan boleh dibaca dhammah. Ahlas sana'i wal majdi. Engkau adalah ahlas sana'i wal majdi, yang berhak untuk dipuji, wal majdi, dan diagungkan. Jadi Allah yang paling berhak untuk apa? Dipuji dan yang paling diagungkan. Karena Allah SWT disebut ahlas sana wal majdi. Ahaqqu ma qala al-'abdu, yang paling berhak apa yang diucapkan oleh hamba untuk dipuji. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak, yang paling pantas untuk apa? Dipuji. Wa kulluna laka 'abdun. Wa kulluna, semua kita di hadapan Engkau ya Allah, abdun, hamba. Jadi kita semuanya di hadapan Allah SWT apa? Abdun, enggak ada apa-apanya kita. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ini juga bacaannya nih, kita baca setelah apa? Maghrib atau setelah kita sholat. Allahumma la mani'a lima a'taita. Wahai Allah, tidak ada yang bisa mencegah lima a'taita, bagi apa yang kau beri. Ketika Allah SWT memberikan kepada seseorang, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi ketika Allah cegah. Ketika ada orang yang ingin memberi, lalu Allah SWT cegah, gak ada yang bisa memberi.
wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidaklah bermanfaat orang yang memiliki harta terhadap hartanya di hadapanmu. Jadi Allah nggak ngambil manfaat dari harta orang lain, karena Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Justru kita mengambil manfaat dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita lihat bagaimana mufradatul hadis, ya, vocabulary dari hadis-hadis yang kita baca ini, ya, disebut dengan mufradatul hadis. Itu apa? Vocabulary atau kosakata. Pertama disebutkan Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Menurut Al-Kirmani tanpa pakai wawu, jadi Rabbana lakal hamdu. Namun wa fi ba'dir riwayat bil wawi, sebagian riwayat menjelaskan pakai wawu. Jadi Allahumma Rabbana walakal hamdu. Jadi boleh ada orang membaca apa? Allahumma Rabbana walakal hamdu. Atau ada juga Allahumma Rabbana lakal hamdu tanpa apa? Wawu. Ada juga yang membaca Rabbana lakal hamd tanpa apa? Allahumma. Tanpa siapa? Allahumma. Kemudian dua bacaan ini dibolehkan, ya. Dan tinggal dipilih mana yang bisa kita baca peluangnya. Mil as-samawati wa mil al-ardi. Mil'a dibaca mansub, artinya fathah, boleh, atau marfu. Masing-masing kedudukannya berbeda ini kalau belajar bahasa Arab, sehingga boleh dibaca apa? Mil as-samawati wa mil al-ardi, maka boleh juga dibaca mil us-samawati wa mil ul-ardi. Biasanya kita bacanya pakai fathah, ya, mil as-samawati wa mil al-ardi, tapi boleh dibaca apa? Mil us-samawati. Kemudian apa yang dimaksud dengan mil as-samawati wa mil al-ardi? Qala al-Khattabi huwa tamthilun wa takribun. Jadi bacaan mil as-samawati wa mil al-ardi itu merupakan tamthil, perumpamaan, di mana begitu luasnya pujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu luasnya pujian Allah Subhanahu wa taala sehingga memenuhi langit dan bumi. Ini tamsil, ya. Saking banyaknya jumlah orang-orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditamsilkan begitu luasnya, seluas langit dan bumi. Ini tamsil. Artinya saking banyaknya pujian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Kata ba'du itu mabni, maka dibaca ba'du. Min syai'in apa? Ba'du. Kemudian ahlas sana, asal katanya ya ahlas sana, artinya anta ahlus sana, engkau yang merupakan yang dipuji, berhak untuk apa? Dipuji, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa sih as-sana? As-sana itu al-madah bil awsafil kamilah. Pujian untuk Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang sempurna. Di mana kita memuji Allah dengan pujian yang sangat sempurna. Sifat Allah apa? Yang sangat sempurna itu disebut apa? As-sana. Lalu al-majd, ya, disebutkan apa? Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Atau di sini ahlas sana'i wal majdi. Ahlas sana'i wal majdi. Apa al-majdi? Engkau adalah yang berhak untuk dipuji dengan sifat-sifat yang sangat sempurna bagi Allah SWT. Wal majdi dipuji dengan ghayatus syaraf wa kasratuhu war rif'ah. Dipuji dengan sangat mulia dan begitu banyaknya kemuliaan dan sangat tinggi. Itu pujian yang diberikan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ahaqqu ma qala al-'abdu. Ahaqqu ma qala al-'abdu, artinya Allah berhak, sangat berhak di mana seorang hamba untuk senantiasa memujinya. Jadi ketika seorang hamba memujinya, itu Allah berhak untuk dipuji. Wa kulluna laka 'abdun, dan semua kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa? Abdun, hamba. Masyiral muslimin rahimakumullah. Allahumma rabbana, kata-kata Allahumma kemudian diulang dengan kata-kata rabbana. Sebetulnya sama. Allahumma itu asal katanya ya Allah. Rabbana itu asal katanya ya Rabbana. Bahasa Arab nih. Jadi asal kata Allahumma itu apa? Ya Allah. Asal kata Rabbana ya Rabbana. Ada ya-nya di situ. Ya itu disebut harfun nida, di mana kita memanggil Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahasa Arab tidak panjang, bisa disingkat. Maka Allah dalam bacaan ini kita hanya membaca Allahumma Rabbana. Asal katanya apa? Ya Allah, ya Rabbana. Ini apa asal katanya? Dan itu takrirun nida. Diulang-ulang memanggil untuk menjelaskan bahwa betul-betul kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengulang-ulang ya Allah, ya Rabbana, atau Allahumma Rabbana. Jadi kita mengulang-ulang takrir. Ya Allah, ya Rabbana, Allahumma Rabbana. Jadi itu apa? Mengulang-ulang dalam rangka untuk menjelaskan kepada kita bahwa kesungguhan kita di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Artinya apa? Maknanya disebutkan oleh syarah ini oleh Syekh Abdurrahman Al-Basam, la yanfa'u sahibul ijtihad minka ijtihaduhu. Atau juga disebutkan la yanfa'u dzal ghina indaka ghinahu. Tidaklah bermanfaat orang yang memiliki kekayaan terhadap kekayaannya di hadapan Engkau ya Allah. Enggak ada manfaatnya. Kekayaan orang itu di hadapan Allah SWT apa? Enggak ada manfaatnya. Maksudnya apa? Allah tidak butuh kekayaan apa? Manusia. Justru manusia itulah butuh kepada kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini, bacaan i'tidal kita? Tadi saya sudah bahas bahwa boleh Allahumma Rabbana lakal hamdu. Boleh juga apa? Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ada juga yang membaca apa? Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Masing-masing apa? Memiliki riwayat. Sehingga dalam hadis ini masyru'iyatu hadzal dzikri fi hadzal rukni ba'da rab'i minar ruku'i wat tasmi'. Disyariatkan kita, diperintahkan untuk membaca zikir ini. Zikir fi hadzal rukni, yaitu rukun i'tidal. I'tidalnya rukun. Ya. I'tidalnya apa? Rukun. Artinya kalau kita enggak i'tidal, salat kita sah enggak? Enggak. Kapan? Saat kita bangun dari ruku dan saat ketika kita selesai tasmi'. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah bagi imam. Ya. Kemudian bacaan itu apa? Ada yang mengatakan wajib. Artinya kita baca apa? Wajib, bukan rukun. Artinya tetap kita sah salat kita, cuman wajib. Ada juga yang mengatakan apa? Mustahab. Ya. Minimal Rabbana walakal hamdu. Ya. Di sini pakai wawu. Rabbana walakal hamdu tanpa Allahumma. Tapi apa? Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Itu boleh. Karena dalam beberapa riwayat. Wa kullama zada minhu fahuwa afdalu hatta nihayatuhu. Dan ketika ditambah bacaannya maka itu lebih utama sampai akhir. Cuman kadang-kadang kalau kita habisin juga enggak keburu ya. Kenapa? Imam udah apa? Udah keburu sujud. Kadang-kadang jangankan kita sampai apa? Sampai Allahumma la mani lima ataita. Kita sampai wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du aja imam udah apa?
udah sujud kan gitu. Padahal apa? Sebaiknya kalau jadi imam itu berikan kesempatan kepada makmum untuk bisa dia membaca yang apa? Agak panjang. Agar dia bisa mengamalkan bacaan hadis ini. Minimal sampai min syai'in ba'du deh gitu. Minimal sampai Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Minimal sampai apa? Situ. Tapi kalau kita mau sholat sendiri boleh sampai wala yanfa'u dzal jaddi min kal jadd. Itu minimal. Dan ketika dia tambah itu utama sampai akhir. Tapi kalau apa? Tidak, maka boleh sampai kepada Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Wa huwa masyru'un lil imam wal ma'mum wal munfarid fil fardi wan nafli. Dan itu disyariatkan untuk dibaca baik bagi dia yang menjadi imam ataupun yang menjadi makmum ataupun orang yang sholat sendiri ataupun orang yang sholat wajib ataupun orang yang sholat sunnah. Diperintahkan, disyariatkan untuk membaca zikir ini. Adapun kemarin sami'allahu liman hamidah, kan kemarin ya. Maka itu apa? Para ulama mengatakan itu hanya bagi apa? Kalau berjamaah hanya bagi apa? Imam. Adapun makmum hanya mengikuti. Walaupun ada sebagian mengatakan disunahkan juga untuk baca sami'allahu liman hamidah. Bacaannya. Kenapa? Karena mengambil hadis innama ju'ilal imam liyutamma. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Tapi banyak apa? Jumhur ulama mengatakan tidak. Baca sami'allahu liman bacaan sami'allahu liman hamidah itu hanya bagi apa? Imam, makmum ngikutin. Makmum apa? Ngikutin. Tapi untuk bacaan ini ketika yang tidak, itu semuanya baik imam maupun apa? Makmum. Yang Allahumma rabbana lakal hamdu. Untuk Allahumma rabbana apa? Lakal hamdu atau rabbana walakal hamdu itu baik imam, makmum atau juga orang yang sholat sendiri, sholat wajibkah atau sholat sunnahkah, maka disunahkan untuk membaca zikir ini. Kenapa? Zikir ini kata para ulama itu merupakan wahwa ijabatun lil imami. Itu merupakan jawaban bagi imam. Ketika imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, ya, maka munasibnya kesesuaian apa yang dijawab oleh makmum adalah ketika hamidallah tadi ya, sami'allahu liman hamidah, maka dijawab dengan apa? Rabbana walakal hamdu. Wahai Allah, untuk mulah pujian. Kenapa? Karena kalimat sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar bagi orang yang memujinya. Artinya sami'allahu liman hamidah itu apa? Allah mendengar bagi orang yang memujinya, maka dijawab oleh makmum, Rabbana lakal hamdu. Wahai Rabb kami, untuk mulah pujian. Jadi munasibnya di situ, kesesuaiannya di situ. Makanya sebagian ulama mengatakan yang apa? Yang membaca sami'allahu liman hamidah itu apa? Hanya imam. Lalu dijawab oleh makmum dengan Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Amma ma'ani dzikri, ya, adapun makna-makna zikir yang kita baca tadi dalam hadis Rabbana lakal hamdu, ya, maksudnya apa? Di dalam syarah Al-Muhadzab itu disebutkan Rabbana ata'na wa hamidna falakal hamdu. Ya. Wahai Rabb kami, ata'na, kami taati, wa hamidna, dan kami puji, falakal hamdu, dan untuk mulah pujian. Jadi kita bukan hanya memuji saja kepada Allah SWT, tapi juga kita taati apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kenapa? Karena kalau hanya sekedar kita puji-puji doang, berarti pujian kita cuma apa? Gombal, puji aja, tapi kita nggak mau melaksanakan apa? Perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala juga, tapi juga kita apa? Taati. Jadi apa? Kita taati gitu. Jadi bukan cuma muji-muji doang, juga tapi apa? Kita taati. Kemudian
Dalam hadis-hadis yang lain yang sahih, dalam beberapa riwayat yang banyak itu disebutkan ya. Rabbana walakal hamdu, pakai wawu tadi disebutkan ya. Jadi dalam riwayat mengatakan Rabbana walakal hamdu tanpa Allahumma. Jadi tanpa apa? Allahumma. Rabbana walakal hamdu. Itu boleh. Karena ada beberapa riwayat. Kemudian mil as-samawati wa mil al-ardi. Maksudnya apa? Yang dimaksud adalah bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala, pujiannya memenuhi langit dan bumi saking banyaknya. Saking banyaknya pujian untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maknanya adalah annaka ya rabbana mustahiqqun lihadzal hamdi. Sesungguhnya engkau wahai Allah, wahai Rabb kami, engkau adalah yang paling berhak untuk dipuji. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak untuk apa? Dipuji. Kalau kita muji teman kita, satu waktu kita akan kecewa. Kenapa? Karena yang kita puji belum tentu apa? Benar. Yang kita puji apa? Belum tentu benar. Itu baik banget. Belum tentu. Bisa jadi di belakang kita apa? Enggak baik. Inti royal banget. Belum tentu. Satu waktu dia akan apa? Akan pelit. Tapi kalau kita puji Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki, karena memang Allah pantas untuk dipuji bahwa Allah pemberi rezeki. Kenapa? Karena Allah begitu apa? Luasnya rezekinya. Allah Ar-Rahim, Allah Ar-Rahman, pantas. Karena begitu rahmannya Allah Subhanahu wa taala, begitu rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terbatas. Jadi apa? Begitu luas. Tapi kalau manusia dipuji punya keterbatasan. Kemudian wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Memenuhi langit dan bumi tadi, dan juga memenuhi apa yang engkau kehendaki dari apa saja. Maksudnya apa? Yang kami tidak mengetahui bagaimana kerajaan engkau, kekuasaan engkau itu begitu luas. Sehingga kami tidak mengetahui bagaimana pujian engkau yang begitu luas. Saking apa? Saking banyaknya dan saking luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ahlas sana'i wal majdi. Maksudnya apa? Anta ahlas sana', engkau yang pantas untuk dipuji. Alladzi tusna 'alaika, alladzi tusni 'alaika jami'ul makhluqat, atau alladzi tusna 'alaika jami'ul makhluqat. Yang engkau dipuji, dipuji atas engkau, tusna, dipuji atas engkau semua makhluk. Jadi semua makhluk itu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan bertasbih. Yusabbihur ra'du bihamdihi. Ya. Ketika ada kilat, itu kilat sedang memuji itu Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikah juga begitu. Semua makhluk kita apa? Semua makhluk langit, bumi, lautan, binatang-binatang itu semua memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya pujian Allah itu adalah mil'us samawati atau mil'as samawati wa mil'al ardi, memenuhi langit dan bumi saking banyaknya pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berhak untuk dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Wal majdi ahlas sana'i wal majdi, engkau adalah yang paling mulia dan sangat mulia, sangat agung. Ya. Itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ahaqqu ma qala al-'abdu. Sehingga seorang hamba ketika dia memuji Allah Subhanahu wa taala, anta ahaqqu bima qala lakal 'abdu. Engkau adalah yang paling berhak apa yang diucapkan oleh seorang hamba. Jadi ketika seorang hamba memuji, maka itu yang paling berhak dipuji adalah apa? Allah Subhanahu wa taala. Minal madah was sanah, dari pujian dan sanjungan. Dari pujian dan sanjungan. Karena sesungguhnya ketika kita memuji manusia pun sesungguhnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memuji alam pun kita sesungguhnya memuji yang menciptakan alam. Ketika kita di tepi pantai, kita puji, wah begitu indahnya lautan, begitu indahnya apa? Membiru lautan, ya. Begitu indahnya langit,
begitu indahnya pergunungan. Sesungguhnya yang sedang kita puji siapa itu? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Kenapa? Karena yang menciptakan langit dan bumi, gunung-gunung, itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita memuji manusia pun sesungguhnya yang kita puji siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia begitu itu karena ciptaan apa? Allah Subhanahu wa taala kita puji. Ente khair banget ente. Ente baik banget. Yang kita puji siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang dipuji di alam ini, sesungguhnya yang kita puji itu apa? Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Karena semuanya tidaklah terjadi kecuali ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang menciptakan semuanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah ahaqqu ma qala al-'abdu. Sehingga seorang hamba ketika dia mengucapkan memuji, maka itu berhak untuk yang dipuji siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluna laka 'abdun. Dan semua kami di hadapan wahai Allah abdun, kita ini hamba. Kalau yang namanya hamba berarti kita siap untuk diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya hamba. Ada budak. Budak ketika diperintahkan oleh majikannya kira-kira gimana? Mesti dia apa? Laksanakan, kalau enggak dia dapat apa? Sanksi. Itu sama manusia, makhluk sama makhluk. Apalagi yang pantas yang kita apa? Taati adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita sehingga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa? Hamba. Apa sih arti hamba? Mengabdi. Jadi kita mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu beribadah. Kata-kata abdun itu apa? Orang yang beribadah, yang mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat Al-Qur'an, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Kata Allah SWT dalam ayat lain, dalam ayat apa? Ayat ini yaitu di surat Maryam, in kullu man fis samawati wal ard. Tidaklah semua yang ada, orang yang ada di langit, makhluk yang ada di langit, wal ardi dan makhluk yang ada di bumi, illa atir rahmani 'abda, kecuali nanti dia akan datang di hadapan Allah abdan, hamba. Sebagai seorang hamba nanti di akhirat dia akan datang. Artinya masing-masing nanti di akhirat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Enggak lagi mereka bisa mengaku saya kan raja waktu di dunia. Waktu di dunia kan saya pejabat. Waktu di dunia kan saya pemimpin. Waktu di dunia kan saya leader. Enggak ada lagi. Pokoknya atir rahmani 'abda, datang kepada Allah, kecuali mereka akan datang abdan, sebagai hamba. Artinya apa? Anna kullal makhluqat fis samawati wal ardi mukirratun bil ubudiyyati lillahi ta'ala. Bahwa setiap makhluk, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, mereka mukirrah, sudah mengikrarkan dirinya bil ubudiyah, untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sudah apa? Mengikrarkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga atiyatun ilaihi khadi'atun, sehingga nanti di akhirat mereka akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala khadi'atun, dengan tunduk, munqadatun, patuh, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi pada saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka tunduk patuh, enggak ada yang berani mereka apa? Noleh sono noleh sini. Takut, tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka adalah seorang hamba di hadapan yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat itu tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi keangkuhan, kecongkakan. Mungkin kalau di dunia kita masih bisa congkak, masih bisa sombong, nih aing nih tokoh, nih aing nih pejabat. Tapi nanti nggak bisa udah. Apa yang kita banggakan nanti di hari kiamat? Makanya jabatan kan sebetulnya di dunia nggak lama.
Semua yang kita ini cuma numpang di dunia. Numpang jabatan, numpang. Lalu apa? Pangkat juga numpang. Karena namanya numpang kan, kalau yang namanya numpang, orang numpang seumur hidup apa? Lama apa seumur hidup? Paling beberapa tahun, namanya numpang. Di dunia pun sebetulnya kita lagi numpang nih. Tahu numpang, Pak? Ini numpang bahasa apa? Tahu itu. Jadi kita numpang nih di dunia. Sehingga jabatan yang nempel dalam diri kita itu juga numpang. Satu waktu kita harus rela ketika jabatan kita diambil. Kenapa? Cuma numpang. Duit juga kadang-kadang numpang nih kita. Baru dapat cuma numpang lewat, keluar lagi kan kita namanya numpang. Jadi semua yang ada di bumi ini yang apa? Itu semuanya numpang. Yang benar-benar hakikat yang nanti kita akan betul-betul tinggal dan kita nggak numpang lagi. Kenapa? Karena abadi, yaitu akhirat. Imma fil jannah wa imma fil nar. Apakah kita nanti akan tinggal di surga atau wal iyadu billah bisa jadi apa? Ke neraka. Tergantung di mana kita akan tinggal. Tapi di dunia cuma sekedar numpang lewat sebentar. Jabatan paling enggak 60 tahun juga udah paling tua itu. Habis itu udah selesai. Pensiun. Habis pensiun udah selesai, nggak ngapa-ngapain lagi. Kan itu. Apa saja itu? Ada batasnya. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, kalau kita lihat zikir ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW begitu indah, mengingatkan kepada kita bahwa sebesar apapun pujian yang diberikan oleh Allah, diberikan oleh manusia kepada kita, nggak ada apa-apanya dengan diri kita. Kenapa? Kadang yang dipuji apa? Yang dipuji belum tentu sesuai dengan apa yang memuji. Ente baik banget, belum tentu. Bisa jadi apa? Cuma di depan ente, di belakangnya apa? Ente kan belum tentu baik. Ente hebat banget, belum tentu. Mungkin pandangan ente, tapi yang lain kan apa? Belum tentu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala pasti. Allah Maha Kuasa pasti. Kenapa? Karena Allah Qadir. Allah Maha Pemberi rezeki pasti. Kenapa? Ar-Razzaq kan gitu. Tapi kalau manusia ketika dipuji, bisa jadi saat sekarang dipuji, satu waktu juga pasti apa? Bukan dipuji, justru apa? Dicela. Jadi satu waktu dipuji, ente hebat, ente ya ente sekarang. Tapi satu waktu ketemu lagi lain lagi, berubah. Kenapa? Karena pujian cuma numpang doang, sebentar. Tapi bagi Allah SWT terus-terusan dipuji. Kenapa? Karena Allah SWT apa? Memiliki sifat yang sangat sempurna yang pantas untuk apa? Dipuji oleh makhluknya. Kemudian la mani'a lima ataita. Artinya apa? Tidak ada la mani'a lima aratta i'ta'ahu. Tidak ada yang bisa mencegah bagi orang ketika engkau memberi. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hambanya, enggak ada yang bisa mencegahnya. Seorang hamba diberikan ilmu, nggak ada yang bisa. Aneh kok. Mudah-mudahan tuh orang bodoh, nggak bisa. Kenapa? Udah dikasih ilmu oleh Allah SWT. Ketika orang itu diberikan kemuliaan, sekolong langit menghinakan dia nggak bisa. Ketika orang itu dijatuhkan di hadapan umum, kan ada orang dijatuhkan di hadapan umum itu ya, biar orang itu turun derajatnya, pamornya turun. Ketika Allah berikan kemuliaan kepada kita, itu yang jatuh itu nggak ada apa-apanya. Tetap aja orang itu akan tinggi, melambung. Kenapa? Karena yang memberikan ketinggian dan menjatuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kemuliaan, yang memberikan kehinaan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nggak berhak untuk menghina orang di depan orang. Menjatuhkan pamor orang di depan orang. Ini biar jatuh namanya nih. Biar di kampung nggak apa dibenci orang. Kalau Allah berikan kemuliaan, tetap dia akan mulia. Walaupun orang itu dimuliakan, ini mulia nih. Kalau Allah Subhanahu wa taala hinakan, dia akan hina. Kenapa? Karena kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, engkau tidak apa? Tidak ada yang bisa mencegah ketika engkau memberi apa saja kepada manusia. Enggak ada yang bisa mencegah. Enggak bisa ada yang menghalang-halangi.
Kebalikannya, wala mu'tiya lima manata, tidak ada yang bisa memberi ketika engkau halang-halangi. Ada orang memberikan kebaikan sama dia, kemuliaan di satu kampung. Tapi kalau Allah nggak berikan, tetap aja orang itu nggak mulia. Ada orang yang menghinakan orang di hadapan orang, pamornya diturunin, biarnya orang nggak jatuh, harkat martabatnya di depan orang. Apakah dengan berbagai macam cara? Kalau Allah berikan kemuliaan, tetap orang itu mulia. Ini maka di sini kita nggak berhak untuk menjatuhkan orang di hadapan orang. Kita juga nggak berhak untuk menjatuhkan orang di muka orang. Kenapa? Karena yang akan menjatuhkan nanti Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ente. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kalau kita lihat zikir ini begitu luar biasanya untuk memberikan juga akidah pada kita, tauhid, bahwa semua yang terjadi adalah tidak terlepas dari ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak untuk dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Udah waktu Isya, kita tutup. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.